Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudaraku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang di desa, dan saudaraku di Malaysia senang kembali menjumpa saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Saudaraku, bagi orang percaya, pedoman utama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah Alkitab atau firman Tuhan. Tertulis, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Ada tertulis, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Untuk memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, kita harus menyediakan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan menjadikan hal itu sebagai gaya hidup saudara, bukan untuk keterpaksaan. Seperti Daud yang berkata, Tauratmu adalah kegemaranku. Saudaraku, pemazmur menyatakan keberadaan orang yang tinggal di dalam firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hal ini menegaskan bahwa firman Tuhan berkuasa membuat kehidupan berhasil bagi setiap orang yang tinggal dalam firman itu, bahkan keberhasilan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ada tertulis, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Sungguh luar biasa saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap remeh ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Karena setiap ayat yang terucap tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu yang mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, pemazmur memiliki pengalaman hidup yang luar biasa ketika ia senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Bijaksana berarti kemampuan dalam teknik bekerja, kecerdasan, kelihayan atau kecerdikan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup karena ada banyak tantangan yang menghadang langkah kita. Dan firman Tuhan memberikan pedoman bagaimana kita tetap kuat berdiri dan tidak mudah terjatuh, saudaraku. Berakal budi artinya sangat berhati-hati, cerdas, punya kapasitas untuk sebuah pengertian. Kita melihat begitu pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita tidak berakal budi, kita akan mudah sekali terbawa arus dunia ini dan gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Mengerti artinya melihat, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Firman Tuhan membuat kita memiliki kepekaan rohani,
sehingga mampu membaca situasi dan peristiwa apapun yang di sekitar kita. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar dalam hidupnya, maka di hari-hari terakhir hidupnya Daud pun berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, mari kita menyadari bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu mengandung kuasa. Oleh karena itu, perkatakanlah firman itu setiap saat dengan iman yang kokoh. Maka firman itu akan mengerjakan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, mampu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa menyembuhkan kami. Firman-Mu yang berkuasa memulihkan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tinggal di dalam firman-Mu setiap saat, untuk membaca dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami ya Tuhan, dengan segala sukacita dan damai sejahtera hari ini. Terima kasih Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saja menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.